Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rizal Santo dengan NPM 250820101111 dari kelas BP2C. Pada video kali ini, saya akan memaparkan program Java yang telah saya buat dengan nama Sistem Kasir Bank Sampah. Masalah yang saya simulasikan adalah bagaimana sebuah bank sampah dapat melayani nasabah secara terstruktur mulai dari antrian, proses penimbangan dan penilaian botol plastik yang disetor, hingga penambahan poin ke akun nasabah secara otomatis. Program ini memiliki 7 menu utama. Yang pertama, mendaftar nasabah baru. Yang kedua, hapus akun nasabah. Yang ketiga, tambah antrian masa nasabah menggunakan queue. Yang keempat, proses setoran kasir. Yang kelima, cek saldo akun nasabah. Yang keenam, tukar poin nasabah. Dan yang ketujuh, keluar dari sistem. Baik, untuk pertama-tama, saya akan memaparkan mengenai database yang saya gunakan. Di sini, saya menggunakan tabel yakni bernama akun nasabah. Tabel ini memiliki 6 kolom, yakni yang pertama adalah ID nasabah yang bertipe integer yang berfungsi sebagai primary key. Yang kedua adalah nama nasabah. Yang ketiga adalah poin. Yang keempat adalah total setoran per gram. Yang keenam adalah status aktif, di mana dia bertipe boolean. Dan di sini juga ada pin sebagai penyimpanan verifikasi oleh nasabah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai program sistem kasir bank sampah. Baik, di sini bahas mengenai bagian OOP dari program ini yang dimulai dari inheritance dan juga overriding. Di sini saya menggunakan kelas botol plastik yang berfungsi sebagai parent class. Kelas ini menggambarkan konsep umum dari semua botol plastik yang diterima oleh mesin. Kemudian dengan atribut yakni adalah berat gram, dan kemudian dia juga memiliki metode yang bernama hitung estimasi poin. Metode ini berfungsi untuk mengembalikan nilai 0, karena di level parent ini kita belum tahu jenis botol apa yang akan dihitung poinnya. Nah, dari parent class ini, saya membuat dua child class. Yang pertama adalah child class botol PET yang berfungsi untuk menginput botol plastik bening berjenis PET seperti botol air mineral. Dan yang kedua adalah botol HDPE yang berfungsi untuk menginputkan botol berjenis HDPE. Kedua child class ini mewarisi atribut berat gram dari parent dan memanggil super di konstruktor untuk menginisiasi berat tersebut. Nah, kemudian kita kembali lagi ke child botol PET. Di sini terdapat override yang pada bagian ini hitung estimasi poin dengan implementasi yang berbeda di tiap child, di mana botol PET ini menghitung poin sebesar 5 kali berat. Melalui override di child proses botol PET ini, saya merancang logika kalkulasi yang berbeda. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke bagian downcasting. Ada variabel botol baru dengan tipe data botol plastik. Hal ini bertujuan agar satu variabel bisa menampung objek dari jenis botol apapun. Namun, ada satu metode khusus yang hanya dimiliki oleh botol PET, yaitu cek kelayakan filamen. Nah, metode ini digunakan untuk mengecek apakah botol PET yang di-store cukup tebal untuk diproses menjadi filamen 3D printer. Karena variabel bertipe parent tidak bisa langsung mengakses metode milik child, maka saya melakukan downcasting, yakni dengan membuat tipe variabel secara sementara dari botol plastik menjadi botol PET dengan sintaks case di dalam kurung. Downcasting ini bertujuan untuk mengakses fitur bisnis yang memang dia itu hanya bisa dimiliki oleh satu jenis botol tertentu. Berikutnya saya juga menggunakan linked list secara manual menggunakan class node botol dan juga class linked list manual. Linked list ini berperan sebagai keranjang setoran sementara. Jadi setiap botol yang diinput kasir akan ditambahkan sebagai node baru di ujung belakang keranjang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan queue dan mendemonstrasikannya secara langsung. Queue atau antrean saya implementasikan secara manual menggunakan class node antrean dan juga queue manual yang telah saya inisiasi di baris-baris sebelumnya. Dan di sini dia bekerja dengan prinsip FIFO atau first in first out, di mana nasabah yang pertama kali masuk antrean akan menjadi yang pertama kali dilayani. Baik, saya akan mendemonstrasikannya. Nah, queue ini akan menyimpan urutan ini menggunakan pointer front dan juga rear. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai penggunaan stack. Di sini saya menginisiasi stack menggunakan class stack manual dengan prinsip LIFO atau last in first out. Dalam program ini, stack saya gunakan dalam fitur undo saat kasir menginputkan botol. Jika kasir melakukan kesalahan input, botol terakhir bisa di-pop dari stack dan juga dihapus dari linked list secara bersamaan. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikannya. Saat saya klik undo atau batal, maka dia akan dihapus menjadi 0 gram seperti itu. Dan di sini dapat diidentifikasi bahwasanya stack melakukan pop dan juga mengambil botol yang terakhir dikali di input.
lalu link list secara otomatis akan menghapus not paling belakang. Saat transaksi selesai, total poin dan total berat akan dihitung langsung ke objek-objek linked list yang kemudian akan disimpan ke database MySQL melalui query update. Baik, di sini sudah bertambah untuk poinnya karena saya sudah memasukkan nilai dari botol yang disetorkan. Dan untuk selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana operasi CRUD diterapkan dalam program ini. Untuk operasi create dapat dijalankan dengan menu 1, yakni untuk mendaftarkan nasabah baru. Dan di sini program akan meminta nama dan juga PIN untuk mengeksekusi insert into ke tabel akun nasabah underscore ID. Nah, kemudian untuk create, saya inisiasi dalam menu kelima, yakni cek database akun nasabah. Saat cek akun nasabah, maka sistem akan menampilkan nama, saldo poin, total setoran gram, dan juga status akun nasabah. Setelah itu, saya juga menggunakan fungsi update yang telah saya demonstrasikan sebelumnya, dan juga di sini saya juga menerapkan update juga pada menu tukar poin, yakni menu ke-6, di mana poin dapat dikurangi apabila nasabah ingin menukarkan poin tersebut dengan semacam uang atau dan lain sebagainya seperti itu. Dan untuk fungsi delete-nya, saya inisiasi melalui menu nomor 2, yakni adalah hapus akun nasabah. Maka kasir dapat menghapus akun nasabah, mengeksekusi fungsi delete. Baik, demikian video pemaparan mengenai program sistem kasir bank sampah yang telah saya inisiasi untuk EAS mata kuliah Bahasa Pemrograman 2. Terima kasih saya sampaikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.